Shalom adik-adik semua. Wah, kakak senang sekali bisa berjumpa dengan kalian lagi. Kalian apa kabar? Kakak harap semuanya tetap sehat ya. Joan, sapa dulu teman-temannya. Ayo, sapa dulu. Hai teman-teman. Loh, kok kamu lesu begitu? Kenapa Joan? Aku habis dimarahin sama mama. Kok bisa? Sini deh cerita sama aku. Tadi mama menyuruhku untuk membeli susu dan roti. Dan mama bilang untuk jangan membeli jajanan yang lainnya. Sampai di warung, aku melihat permen. Dan niatku adalah memberikannya kepada adikku. Sampai di rumah, aku pun langsung memberikan kepada adikku. Mama pun melihatnya. Mama pun langsung memarahiku karena adikku belum bisa memakan permen. Dan juga mama memarahiku karena aku tidak dengar mama untuk jangan beli jajanan yang lainnya. Aku sedih karena sudah tidak dengar mama dan aku pun dimarahin. Oh, begitu. Dengar ceritanya kamu, aku jadi ingat cerita yang ada di Alkitab. Seorang raja pilihan umat Allah. Kamu mau dengerin nggak? Mau. Giliran itu langsung semangat aja. Teman-teman yang lain mau dengar nggak? Oke, dengerin kakak cerita ya. Ada seorang raja bernama Saul. Dia adalah seorang raja yang sangat gagah dan pemberani. Dan umat Israel sangat bahagia ketika Allah memilih dia sebagai raja. Suatu hari, ada seorang nabi Allah berkata kepada Saul bahwa Allah menyuruh dia untuk pergi berperang melawan bangsa Amalek. Dan juga Allah berkata, jika Saul menang dalam peperangan itu, Saul tidak boleh mengambil hewan bangsa Amalek. Dia harus membunuh semuanya. Nah, Saul pun langsung memanggil semua prajuritnya untuk pergi berperang. Allah memakai Saul untuk menghukum bangsa Amalek. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan itu. Dan mereka sangat bahagia. Tetapi pada malam hari, Allah berkata kepada Samuel. Dia mengatakan bahwa Saul sudah tidak taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Samuel pun langsung bingung apa yang sudah dilakukan oleh Saul. Keesokan harinya, Samuel pun langsung ingin bertemu dengan Saul di perkemahan. Dari jauh, dia sudah mendengarkan suara kegaduhan. Dia mendengarkan suara hewan-hewan. Dia mendengarkan suara sapi. Mo. Dia mendengarkan suara domba. Be. Nah, Samuel pun langsung mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Saul. Dan dia langsung bertemu dengan Saul. Saul sangat senang ketika Samuel bertemu dengannya. Dan Saul berkata kepada Samuel, "Samuel, aku telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan." Samuel pun menjawab, "Oh ya, bagaimana dengan suara kegaduhan yang aku dengar? Aku mendengarkan suara hewan-hewan." Nah, Saul pun menjawab, "Oh, itu prajuritku mengambil hewan-hewan yang terbaik. Mereka ingin mempersembahkannya kepada Allah." Samuel pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan Samuel berkata kepada Saul, "Saul, kamu tidak menaati apa yang Allah perintahkan. Allah menyuruhmu untuk tidak mengambil hewan dari bangsa Amalek. Kamu harus membunuh semuanya. Karena kamu sudah tidak taat, maka Allah akan mengambil kerajaan daripadamu." Saul pun sangat menyesal. Dia terlambat menyadari bahwa betapa pentingnya mentaati perintah Allah. Bahkan menaati perintah Allah lebih penting daripada mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Adik-adik, kita memang dapat memberikan persembahan kita yang banyak di gereja. Tetapi jika kita tidak taat akan perintah Allah, itu tidak ada artinya. Allah menghendaki kita, anak-anaknya, untuk
taat. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan mematuhi segala firman-Nya. Firman-Nya yang mana? Tentu saja yang tertulis di dalam Alkitab. Salah satu contohnya, Allah berfirman supaya kita anak-anak menghormati ayah dan ibu. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan mematuhi perintah tersebut, yaitu menghormati ayah dan ibu. Joan, kira-kira yang kamu lakukan itu salah atau benar? Yang aku lakukan adalah hal yang salah. Aku sudah tidak melakukan apa yang mama aku katakan. Aku tidak mendengarkannya. Aku sudah tidak taat. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pintar, janji ya. Adik-adik, Allah memberikan perintah yang selalu harus diingat oleh kita, yaitu patuhi orang tuamu dalam nama Allah. Ketika kita mematuhi perintah orang tua kita, itu berarti kita mematuhi firman-Nya Allah. Jadi, kalau adik-adik masih ada yang sering melawan orang tuanya atau tidak taat, hayo kita berjanji untuk tidak seperti itu lagi ya. Kita harus bertumbuh dalam ketaatan. Oke? Karena semuanya sudah berjanji, Kakak dan Joan akan pamit. Terima kasih untuk adik-adik semua sudah mendengarkan cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Sapa dulu teman-temannya. Dah. Dah.